ketika awal ditangkap itu biasanya kalau yang pengikut biasa down. Ya, down. Itu ketika dicampur dengan yang provokator atau ideolog, dia kuat lagi. Ideolog juga kalau pengikutnya semakin banyak, dia semakin kuat. Jadi dia mendoktrin pengikutnya, kepentingannya bukan untuk menguatkan si pengikut saja, tapi untuk menguatkan dia sendiri juga. Seorang teroris itu tidak ujuk-ujuk jadi teroris dalam sebulan 2 bulan ya, tapi dia melalui proses literasi, bacaan. Dari situlah, dari bacaan-bacaan itu kayaknya seperti mengubah pola pikir ya, atau terjadi brainwash di situ. Kemudian jadi karakter, lalu menjadi sebuah perbuatan. Itu prosesnya, tahapannya seperti itu. Saya menempuh jalan jihad. Saya seakan-akan nggak ada ibadah yang lain kecuali jihad. Nah itulah yang menjadikan saya justru terperangkap dengan pemahaman ini. Terpenjara lah saya di situ. Anda masih di Mata Najwa. Saya ingin langsung ke Bang Yudi. Bang Yudi, Anda alumni STPDN. Anda bekerja sebagai PNS. Selama sekolah itu pasti kan doktrin-doktrin kewarganegaraan, Pancasila, NKRI itu sudah hatam seharusnya sebagai orang yang bersekolah di STPDN. Sehari 3 kali hormat Pancasila. Sehari 3 kali sana, ya. hormat bendera waktu hormat itu. Pancasila, kita setiap makan itu kan hormat Pancasila dulu, baru makan. Sehari 3 kali makan. Apa titik balik Anda ketika itu? Kenapa tiba-tiba Anda berubah sedemikian sampai bergabung ke kelompok teror? Ya, awalnya itu sebenarnya hanya ingin ikut pengajian biasa. Ya, saya kan basicnya umum ya, bukan pesantren. Jadi ketika awal masuk pengajian itu langsung ke arah situ. Pengajian ini di kampus? Awalnya di kampus, tapi waktu di kampus belum ke arah ekstrim. Cuma agak-agak mirip pemahamannya dengan yang sekarang ini, ISIS ini. Itu yang memberikan pengajian waktu itu orang di luar kampus yang masuk ke kampus STPDN? Ya. Dan sudah ada berbau-bau radikalisme waktu itu? Baunya intoleran. Nah, jadi pengajiannya itu agak intoleran. Nah, itu tapi pemahamannya mirip sama ISIS. Cuma agak berbeda dikit aja. ISIS itu lebih ekstrim. Dan setelah ikut pengajian? Setelah ikut pengajian, di Aceh itu ternyata kan mulai digugat ya status keislaman saya. Nah, jadi karena saya PNS, saya digugat keislamannya. Jadi digugat oleh? Oleh satu pengajian. Nah, terus saya kaget waktu itu. Ya, jadi akhirnya saya coba perdalam lagi. Karena kan kalau baru ikut ngaji itu semangat ya. Saya coba perdalam, benar nggak ini? Nah, semakin saya dalami, saya semakin masuk. Nah, itu semakin masuk, semakin dalam sampai akhirnya saya tinggalkan itu PNS. Nah, itu faham takfiri itu yang masuk. Jadi kalau faham ISIS ini itu sudah berkembang sebenarnya dari tahun 2002-2003. Organisasinya saja yang baru muncul 2013. Tapi fahamnya yang sama itu sudah dari dulu. Sudah dan ada. Anda terpapar sejak 2006. 2006. Lewat berbagai aktivitas yang Anda lakukan. Ya. Baik, kalau Bang Sofyan, Anda polisi. 12 tahun Anda menjadi polisi. Betul. Kemudian Anda berbalik menjadi pelaku teror. Pertanyaannya sama, di titik mana tiba-tiba seorang polisi menjadi pelaku teror? Iya, padahal saya tinggal di asrama sejak kecil. Bapak saya juga seorang anggota BRIMOB, abang saya anggota BRIMOB, saya juga anggota polisi. Ini memberikan pesan buat kita bahwa tidak pernah ada yang merasa aman dari pemahaman-pemahaman seperti ini. Siapa bisa gitu. Adapun saya terpapar bermula dari mungkin saya terlalu baper melihat penderitaan kaum muslimin. Awalnya simpati, empati. Lalu secara tidak langsung saya memasukilah pada kelompok-kelompok pengajian. Yang memang di situ ternyata saya salah masuk kamar. Tapi kelompok ini memang menisbatkan kepada kelompok yang ingin membela Islam dan concern terhadap penderitaan kaum muslimin. Tapi ternyata di situ menyimpan beberapa ideologi takfir, membenci, intoleran dan lain sebagainya. Sehingga saya masuk ke dalam. Berapa lama tuh prosesnya? Iya, proses literasi itu sebetulnya mulai dari bacaan dulu.
baru menjadi pola pikir, lalu menjadi sebuah karakter, baru ketemu dengan orang-orang yang sama dengan gitu. Kalau untuk Anda tuh prosesnya berapa lama setelah Ya, saya mungkin ada proses 5 tahun untuk menjadi seorang teroris. Gitu, memang cukup lama. Dan akhirnya saya bertemu dengan Yudi, kemudian kita bikin ide kalau bagaimana kalau kita buat Qoida Aminah, pelatihan militer dan lain sebagainya. Ketemulah dengan Dulmatin, temannya Umar Patek tadi. Akhirnya jadilah kita teroris. Jadi Bang Yudi dan Bang Ibrahim ini dua-duanya ini bagian dari kelompok Anda ya? Iya, kita satu geng ini. Satu geng? Iya. Satu geng waktu itu? Walaupun kemudian ditangkapnya berbeda-beda? Betul. Yang jelas Anda kontroversial, Bang Sofyan, karena Anda disebut Anda sesungguhnya ini intel. Ada tudingan-tudingan yang diarahkan Anda intel, Andalah yang merekrut, Andalah yang merancang aksi terorisme ini. Iya. Sebetulnya fenomena polisi jadi teroris itu hal yang biasa dalam dunia Islam. Kita lihat salah satu pelaku World Trade Center, ada Muhammad Atta, dia mantan polisi. Di Suriah ada Abu Maryam Al-Khatani, dia juga seorang mantan polisi. Saiful Adel, salah satu orang ketiga di Tanzim Al-Qaeda, itu juga mantan pasukan khusus yang berpangkat kolonel. Ada lagi Khalid Islambulu yang menembak dulu, Khalid Islambulu ini menembak Presiden Anwar Sadat, itu seorang tentara juga. Artinya fenomena polisi, tentara, PNS jadi teroris itu hal yang biasa. Cuma kalau untuk di Indonesia mungkin baru pertama kali saya. Untuk di Indonesia seorang Polri jadi, tapi sekarang kalau kita lihat ternyata. Bahwa kemudian itu Anda sekarang dituduh intel begitu? Nah iya, pertama saya menolak keras saya dituduh intel. Kalau seorang polisi, betul saya seorang polisi yang sebetulnya saya juga korban. Saya terpapar dengan pemikiran radikalis, ya kan memang fenomena dunia pada saat itu sedang ada invasi Irak, ada Bosnia, ada Afghanistan, dan itu yang mengubah cara berpikir saya karena konflik-konflik sosial tersebut. Dan saya menolak kalau saya dituduh intel. Saya termasuk sebetulnya korban juga daripada doktrin-doktrin seperti ini. Sehingga saya menolak keras tuduhan Habib Rizik bahwa saya ini adalah intel atau susupan, dan saya berani bersumpah dan saya siap bermubahalah atas tuduhan ini. Kalau Anda bisa berargumen mematahkan tudingan-tudingan itu? Iya, saya akan berargumen dan saya akan berubah. Saya akan ajak keluarga saya, anak-anak saya, ya, untuk bermubahalah terhadap orang yang menuduh bahwa saya ini adalah intel. Saya adalah seorang anggota Polri biasa, anggota Sabara, Bimas. Baik, kita nanti akan lanjutkan. Saya juga nanti akan minta Bang Suhardi Alyus untuk menanggapi berbagai hal yang terjadi belakangan ini. Setelah pariwara, tetaplah di Mata Najwa.